Berjumpa lagi dengan saya Rohmadi. Ya, di sini saya akan membuatkan tutorial bagaimana membuat formulir dari Google atau kuis ya, atau ujian. Misalnya Bapak Ibu guru yang saat lagi pandemi mengajar online, Bapak Ibu dosen ingin membuat Google Form untuk sebagai kuis, tapi berbatas waktu di awal maupun di akhir. Ya, setelah sebelumnya saya membuatkan tutorial membuat Google Form dengan batas akhir, ya, tapi membukanya itu masih kapan saja, menutupnya ada yaitu menggunakan add-in form limiter. Ya, nanti saya tunjukkan linknya bagaimana. Nah, sekarang kita akan membuat yang berbatas di awal maupun di akhir, ya. Di awal maupun di akhir. Nah, pertama kita membuka Google Drive kita, ya Google Drive kita. Di sini saya membuat folder ujian supaya lebih mudah kita memanage-nya. Nah, pertama kali kita harus membuat formulirnya, new formulir Google Form, blank formulir ya, formulir kosong. Nah, kita membuat seperti biasa Google Form. Ya, ini misalnya kita buat judulnya adalah UTS mata kuliah asik. Nah, kita beri option di sini untuk kuis. Setelan ini kita buka untuk jadikan kuis ya. Nilai poin tidak kita keluarkan. Jawaban benar, tidak. Kenapa? Supaya tidak tahu jawabannya untuk yang lain ya. Oke, misalnya kita beri tuliskan nama. Oke, ini wajib diisi. Kemudian di sini kita berikan tuliskan name. Ya, ini juga wajib diisi. Kemudian kita masuk ke bagian tertentu, ini misalnya soal. Nah, kita beri soal. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan titik-titik-titik. Ya. Dapat dengan ganda. Ya. Ini contoh soal aja lah. Oke, tapi saya tidak fokus ke sini. Nah, setelah seperti ini, maka sejatinya kita punya file di sini ya, formulir tanpa judul ya. Nah, atau tes mata klasik ya, karena sudah berubah. Nah, kita langkah berikutnya, kita klik respon, kemudian kita buat file spreadsheet-nya di sini. Ya, kita buat file spreadsheet. Nah, otomatis akan membuka file spreadsheet buatan kita. Ya, di sini akan muncul file spreadsheet kita respon dengan nama yang kita buat tadi. Kita tunggu Mas betul-betul membuka. Ya. Nah, ini tidak ada isinya, kosong. Ini nanti deret soal ke kanan gitu ya. Ke kanan itu nanti deret soal. Nah, kalau sudah selesai betul, maka kita klik alat atau tool script editor, editor script. Maka akan muncul seperti ini. Ini biarkan pada kode GS dan skripnya kita tuliskan seperti ini. Nah, Bapak Ibu tidak usah bingung ya, skripnya ini akan saya kopikan di deskripsi nanti ya. Ada saya tuliskan di deskripsi. Nah, kemudian kita kembali ke form kita. Kita tekan titik 3 di atas ini. Kemudian dapatkan link yang sudah terisi. Atau dalam bahasa Inggris get prefill link ya. Kita ambil link kita ini yang antara /d dengan /prefill ini. Kita copy. Kita copy linknya ini. Kita tutup saja, tidak ada masalah. Kita kembali ke proyek sini, kita masukkan linknya di sini. Ya, URL-nya di sini. Kalau sudah kita simpan. Ini namanya silakan Bapak Ibu, saya tidak buat nama aja. Nah, kalau sudah selesai, kita coba jalankan run function, open form. Kita salah satu bisa, dua-duanya bisa. Untuk pertama kali kita akan diminta izin akses. Ya, kita permisi. Kita pilih email yang akan kita gunakan tadi, yang tadi kita gunakan. Saya tekan, oke, kemudian di bawah saya izinkan. Ini hanya untuk pertama kali Bapak Ibu ya. Berikutnya tidak perlu kita buktikan ya. Run option, close. Nah, tidak perlu. Kalau sudah selesai seperti ini, maka kita tinggal mengatur kapan waktu membuka dan menutupnya. Kapankah itu? Kita set menggunakan ini, icon jam ini. Kita klik.
Kemudian kita tambahkan pemicu atau add trigger. Nah, di sini kita buat dua pemicu. Yang pertama adalah open form, nanti yang kedua close form. Kita set untuk open form. Kita di sini biarkan kemudian di sini dipicu waktu. Kita di sini adalah tanggal dan waktu tertentu. Kita buat 2020 tanggal 11 bulan 11 tanggal 10. Kita buat jam 06.31. Karena saya membuat ini jam 06.29 biar ada waktu ya. Nah, perhatikan Anda ini 32 aja ya. Oke. Ini formatnya menggunakan format internasional Inggris ya, tidak sesuai dengan bawah karena tidak bisa. Kemudian simpan. Ini 32 masih sekitar 3 menit lagi. Saya simpan. Oke. Kemudian saya tambahkan untuk yang close form-nya. Close form-nya sama, di sini picu waktu. Di sini tanggal waktu tertentu, di sini sama 2020 11 10 kemudian 06. Nah, saya ubah saja ini 32. Saya simpan karena terlalu lama ya. Saya simpan, oke. Ada dua yang tadi saya edit, yang open form. Mau saya edit menjadi 31. Oke. Saya edit aja ya supaya lebih cepat. Nah, ini sudah ada dua. Kita kembali ke Google Form kita. Ketika kita view, ini masih jam 06.30, saat ini masih kurang 1 menit. Formulir tidak dapat diakses ya. Jadi ujian kita itu tidak dapat diakses. Nah, untuk link biru ini hanya untuk editor. Jadi yang kita masukkan sebagai editor yang bisa menanggapi. Kita tunggu sesaat ya sampai 06.31. Masih ada sekitar setengah menit lagi. Nah, untuk ini tadi bisa di-close saja, enggak masalah. Pastikan sudah tersimpan, kita close. Akan ter-close semuanya ya. Oke, kita tunggu. Saat ini waktu masih di tempat saya masih 06.30. Nah, ini 06.31, saya coba refresh dulu. Nah, ketika seperti ini, saya view. Ini ya, saya view dulu. View. Nah, ini masih terclose karena mungkin masih ini ya. Masih waktunya masih belum sesuai detiknya. Kita coba lagi. Masih terclose ya, nggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, membuka. Nah, ketika sudah membuka, nanti akan seperti ini. Ini sudah 06.31, detiknya sudah pas ini. Jadi kemungkinan detiknya yang tidak sama. Nah, mudah tidak ya Bapak Ibu? Ini sudah masuk. Nah, bagaimana nanti kalau sudah waktunya habis? Kita mungkin bisa menunggu sesaat ya. Kita coba refresh. Ini masih 06.31, jadi masih bisa membuka ya. Nah, ini sudah mulai masuk ke 32. Tinggal kita tunggu detiknya saja. Kita coba lagi. Masih terview. Ini masih membuka ya tanggapannya. Sudah menutup ya. Ini sudah 06.32 lebih berapa detik itu. Nah, kembali menutup seperti ini. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengatur kapan form itu atau ujian itu keluar. Yang perlu dipastikan, ketika kita melakukan setting untuk ujian, pastikan bahwa siswa atau mahasiswa kita melihat waktu. Karena kalau sudah terlanjur tertutup seperti ini, maka dia tidak akan bisa mengirim. Oke, terima kasih. Nah, itu yang dapat saya sampaikan di tutorial kali ini. Selebihnya nanti ada di deskripsi di bawah. Selamat mencoba. Semoga kita sehat selalu dan corona segera hilang dari muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.